Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Ahmad Rizal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang plastik. Apa itu plastik? Plastik adalah bahan sintetis yang terbuat dari polimer, molekul besar yang terdiri dari unit-unit kecil yang terulang. Plastik memiliki sifat yang fleksibel, tahan lama, dan dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk dan ukuran. Jenis-jenis plastik itu ada 3 macam. Yang pertama plastik termoplastik, yang kedua plastik termosetting, yang ketiga plastik biodegradable. Plastik termoplastik itu plastik yang dapat dibentuk dan dibentuk ulang dengan panas. Contohnya plastik polietilena, yaitu plastik kayak gini, plastik kantong plastik. Kantong plastik itu termasuk plastik polietilena. Seperti plastik kantong kresek itu termasuk plastik polietilena. Dan plastik polipropilena. Plastik propilena itu kayak ini, kayak bungkus-bungkus minuman, gelas plastik, terus kayak tepak makan kayak gini. Itu termasuk plastik propilena. Terus yang kedua plastik termosetting. Plastik termosetting ini dapat dibentuk ulang setelah dibentuk. Contohnya tidak dapat dibentuk plastik termosetting itu plastik yang tidak dapat dibentuk ulang setelah dibentuk. Contohnya itu epoksi dan polister. Itu biasanya dicat. Ya cat itu. Cat epoksi, cat polister. Terus yang ketiga plastik biodegradable. Plastik ini plastik yang dapat terurai secara alami. Contohnya itu plastik yang terbuat dari pati jagung atau tebu. Itu biasanya dibuat untuk minuman siap saji itu. Tinggal lep itu. Terus plastik biasanya digunakan untuk kemasan, yang kedua untuk produk konsumen, ketiga untuk industri, yang keempat domestis. Biasanya yang kemasan itu digunakan sebagai bahan kemasan untuk makanan, minuman, ya kayak kantong kresek tadi, plastik, dan produk-produk lainnya. Untuk produk konsumen biasanya digunakan untuk membuat berbagai produk seperti mainan, peralatan rumah tangga, dan elektronik. Untuk perindustrian, plastik ini digunakan dalam industri otomotif, konstruksi. Itu bahan-bahan kayak yang dipakai untuk membuat bodi-bodi otomotif itu terbuat dari plastik semua, sebagian sih. Untuk konstruksi itu biasanya kayak di interior itu pakai plastik kebanyakan. Terus yang keempat medis itu biasanya digunakan dalam bidang medis untuk membuat peralatan dan perangkat yang steril. Itu biasanya kayak suntikan, terus banyaklah macamnya plastik ini. Untuk obat-obatan, kemasan obat-obatan. Dampak lingkungan tentang plastik itu berdampak. Yang pertama polusi, kedua sampah, ketiga dampak pada kehidupan laut.
Yang pertama, polusi. Plastik dapat menyebabkan polusi udara, air, dan tanah. Coba bayangkan, mau dibuang di tanah tidak dapat terurai, mau dibuang di air juga tidak dapat terurai. Walaupun beberapa tahun, walaupun bertahun-tahun sampai seumur hidup, itu nggak bakal terurai plastik itu. Kalau dibakar pun menjadi polusi udara plastik ini. Yang kedua, sampah. Plastik itu dapat menjadi sampah yang tidak dapat terurai, ya kayak tadi, yang tidak dapat terurai menyebabkan polusi. Terus dampak pada kehidupan laut. Plastik ini dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut dan membahayakan kehidupan laut kalau dibuang di laut. Ya, pokoknya plastik itu kalau dibuang itu dampak lingkungannya buruk sekali. Terus bagaimana cara mengatasi dampak lingkungan tentang plastik ini? Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, daur ulang. Yang ketiga, menggunakan plastik biodegradable. Cara mengurangi penggunaan plastik yaitu menggunakan plastik sekali pakai, yaitu menggunakan plastik yang itu loh, yang sekarang itu kayak gini loh, kayak tas itu loh, yang ada di Indomaret atau di Alfamart, itu kan menyediakan tote bag apa jenis namanya itu. Terus solusi yang kedua itu didaur ulang. Salah satu solusi itu yang paling efektif itu cuma itu, mendaur ulang plastik, biar plastiknya nggak jadi sampah. Soalnya nggak dapat terurai kan, harus didaur ulang biar jadi plastik lagi. Kalau menggunakan plastik biodegradable itu plastiknya dapat terurai. Walaupun plastiknya dibuang di tanah, itu dapat terurai dengan tanah. Tapi masih sulit untuk pembuatannya. Sudah sekian. Plastik ini dapat memiliki banyak kegunaan, tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan plastik secara bijak dan mencari solusi untuk mengurangi dampak lingkungan. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat video ini. Selamat malam, selamat beristirahat.